Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Jiwa-jiwa yang memberontak yang masuk dimensi pita penekan jiwa segera ditekan oleh Yetian sebagai penguasa, dan Xiaoyan memenjarakan mereka di sini. Hei, kamu sangat berani menyiksa tuan ini, dan bahkan berani mengirim jiwa lain untuk masuk. Lihat, aku akan menelannya langsung, ucap iblis Yetian meraung keras. Tidak tahu sudah berapa lama dia berteriak seperti ini. Xiaoyan tidak punya waktu untuk memperhatikannya, dan Xiaoyan hanya bisa menyegelnya di dalam pita penekan jiwa. Iblis yang bahkan tidak bisa dimusnahkan oleh Zuzang. Jika Xiaoyan ingin membuatnya menyerah, dia harus mengandalkan waktu. Dilengkapi dengan tahanan roh, perannya akan membuat Yetian semakin marah dan semakin gila. Dan hal tersebut merupakan langkah pertama untuk membuatnya menyerah. Tanpa persetujuanku, setelah kamu menelannya, aku akan membiarkan tahanan roh masuk ke dalam lagi, ucap Xiaoyan tidak menegurnya dengan marah. Sebaliknya berkomunikasi dengan Yetian menggunakan cara yang sangat sederhana, dan terserah dia apakah dia mendengarkan atau tidak. Mendengar kata tahanan roh itu, sontak saja iblis Yetian meraung lagi, kemudian menggunakan keganasannya untuk menakut-nakuti jiwa Cangkitian. Hei, kau jiwa busuk, aku tidak menyukai keberadaanmu di sini. Aku pasti akan menyingkirkanmu nanti, ucap iblis Yetian. Dia ingin Cangkitian tahu bahwa dirinya sang iblis Yetian merupakan penguasa di sini. Xiaoyan sedikit tersenyum. Sepertinya keputusan yang tepat pernah menempatkan tahanan roh di pita penekan jiwa. Cara terbaik menghadapi bos adalah dengan menemukan bos yang lebih menyebalkan. Yetian tidak suka berbicara terlalu banyak, jadi biarkan tahanan roh yang suka berbicara untuk memperbaikinya. Setelah jiwa Cangkitian memasuki pita penekan jiwa, semua aura kebencian yang terkandung di dalamnya mengalir ke arah Yetian, yang tampak seperti awan ungu kehitaman. Jiwa yang semula penuh dengan kekerasan akhirnya menjadi tenang. Setelah aura kebencian menghilang, jiwa yang keruh itu berangsur-angsur menjadi transparan. Dan jiwanya juga berubah dari merah tua menjadi biru muda. Dilihat dari fitur wajahnya, ia sangat mirip dengan sosok patung yang pernah dilihat Xiaoyan di Gunung Hitam. Tubuhnya yang ramping, alisnya yang setajam pedang, dan matanya yang secercah bintang, itu memancarkan rasa kepahlawanan. Adapun mengapa dia memiliki kebencian yang begitu kuat, Xiaoyan juga ingin tahu alasannya. Segera pikirannya bergerak, lalu mengeluarkan jiwa Cangkitian lagi dari pita penekan jiwa. Aku benar-benar minta maaf. Junior ini sudah banyak menyinggung senior. Masalahnya sangat mendesak. Kuharap senior akan memaafkanku, ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya dengan hormat. Junior terlalu sopan. Orang yang seharusnya minta maaf adalah aku yang sudah mati ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah kematianku, aku akan dikendalikan olehnya. Dan sekarang tampaknya rencana pengkhianatannya telah berhasil, ucap Cangkitian akhirnya mendapatkan kembali kejelasannya. Bisakah senior membicarakannya secara detail? Mungkin junior bisa melakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam Anda, tanya Xiaoyan berkata dengan serius. Balas dendam? Mengapa kamu begitu peduli untuk membantu keluarga Chang? Ucap Cangkitian menatap Xiaoyan dengan tatapan dalam. Setelah beberapa saat, dia sepertinya mengerti sesuatu dan menghela nafas panjang. Benar saja, aku melihat bahwa kamu sudah memiliki dua inti guntur di tubuhmu, yaitu Misu dan Hao Tian Zhenli. Tanpa diduga tuan mereka juga mati, ucap Cangkitian dengan menyesal. Sebenarnya tidak banyak waktu yang tersisa untuk Cangkitian saat ini. Itu karena jiwanya terlalu lama berada di dunia, dan siklus reinkarnasi sudah memanggil jiwanya. Hanya saja pada saat ini Xiaoyan terus menuangkan kekuatan jiwanya pada sisa jiwa Cangkitian, menjaganya tetap dalam keadaan tidak bisa dihancurkan untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, di seluruh penjuru dunia hampir tidak ada eksistensi yang mampu memiliki dua inti guntur pada satu tubuh. Dan dari perspektif seluruh sejarah yang aku ketahui, hanya makhluk tertinggi Zuzang yang bisa melakukannya. Namun dia sudah lama mati. Aku tidak menyangka hari ini akan ada orang kedua setelah dirinya. Identitas teman ini pasti luar biasa, ucap Cangkitian menatap Xiaoyan dan berseru. Senior, aku adalah reinkarnasi ke-9 dari Zuzang. Jadi bisa dikatakan bahwa kami menjadi orang yang sama, ucap Xiaoyan mengatakannya secara langsung. Alasan mengapa dia mengatakan ini bukan untuk pamer. Sebaliknya dia berharap Cangkitian dapat langsung menyatakan poin-poin kuncinya. Jadi begitu, rupanya makhluk tertinggi sudah berinkarnasi. Aku sebenarnya sudah menebak sedikit sejak melakukan kontak denganmu. Tetapi karena energi kebencian itu aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Seorang putra telah menggunakan jiwaku untuk dijadikan alat pembunuh. Dan sekarang dia sudah sepenuhnya mengambil Jile. Dengan kata lain, tidak ada cara bagiku untuk memberikan Jile padamu, ucap Cangkitian berkata dengan terus terang. Faktanya ketika dia melawan Xiaoyan, dia sebenarnya memiliki kecerdasan.
tetapi dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri karena aura kebencian. Siapa putra yang disebutkan oleh senior? Tanya Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia adalah murid yang aku besarkan secara pribadi. Aku malu mengatakannya, tetapi kematianku sebenarnya disebabkan oleh muridku sendiri. Saat ini aku hanya jiwa yang tersisa dan akan segera menghilang sepenuhnya. Jadi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Putra ini pandai seni formasi dan aku diracuni olehnya setelah perang melawan dunia iblis. Ketika aku sedang menyembuhkan lukaku, dia memblokir tubuh dan jiwaku dengan formasi larangan. Kemudian melakukan teknik merebut tubuh. Pada akhirnya aku hanya bisa memilih untuk meledakkan diri sendiri. Hahaha, sungguh menyedihkan untuk dikatakan, ucap Zhang Qitian berkata tanpa daya. Xiaoyan sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Bisakah senior memberitahu nama putra itu? Tanya Xiaoyan. Jingchong, ucap Zhang Qitian. Namun tepat ketika Zhang Qitian selesai berbicara, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Orang tua yang sudah mati sebenarnya masih penuh omong kosong. Maka tolong beritahu aku, di mana tubuhmu? Beraninya kamu melawanku secara langsung, ucap Zhang Qitian yang kini menjadi aneh. Mata Xiaoyan membeku, tatapan hormatnya memudar. Dari kelihatannya, Zhang Qitian kembali dikuasai iblis. Ekspresi jiwa di depannya tidak konsisten. Kau putra yang tidak tahu cara berterima kasih. Bahkan jika kamu tidak bisa membalas kebaikan gurumu, setidaknya jangan menjadi iblis yang berkhianat, ucap jiwa Zhang Qitian tampak sangat marah. Beraninya kau menyebut dirimu guru. Di mataku, kamu hanya semut tak berguna. Kamu pandai dalam seni merebut tubuh, sayangnya aku juga pandai dalam hal itu. Sekarang pergilah ke neraka, ucap jiwa Zhang Qitian. Nyala api langsung menyembur dari telapak tangannya, membentuk telapak tangan raksasa, lalu mencubit tubuh jiwanya sendiri dengan keras. Jiwa biru itu runtuh. Pada saat yang sama Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan melihat ke gunung hitam. Detik berikutnya, dia langsung bergerak ke sana dengan tatapan dingin. Apakah namamu Jingchong? Sangat bagus untuk menyembunyikan tubuh aslimu di sini, ucap Xiaoyan dengan dingin. Ada energi kebencian yang kuat di gunung hitam. Xiaoyan sudah menyelidiki seluruh tempat ini sebelumnya. Namun itu seperti air keruh, sulit untuk mengetahuinya dalam waktu singkat. Dan sekarang, Xiaoyan tidak menyangka bahwa tubuh asli sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Sosok Xiaoyan tiba-tiba bergerak menuju kabut hitam. Sementara itu, Suguhan yang tidak jauh dari sang ratu tiba-tiba bergerak. Auranya menjadi kacau dan tubuhnya tiba-tiba terbang lurus ke arah Xiaoyan. Bajingan, dia akan meledakkan dirinya sendiri, ucap terkejut Xiaoyan. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi jangkauan ledakan diri dari keabadian kaisar sangat luas, dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Semua ini terjadi begitu cepat, bahkan Xiaoyan tidak menyangka bahwa Suguhan akan langsung memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Dalam pandangan Xiaoyan, sosok Suguhan pasti bukan tubuh aslinya. Kebenaran yang sebenarnya adalah Suguhan ini juga merupakan tiruan dari Jingchong, yaitu mantan murid dari Zhang Qitian. Hanya saja Xiaoyan tidak menyangka bahwa murid Zhang Qitian juga mahir dalam teknik merebut tubuh. Dan Xiaoyan sudah memperhatikan bahwa Suguhan selalu terhubung dengan jiwa yang muncul di patung batu. Ini adalah koneksi unik dari avatar. Meskipun tidak jelas, tetapi sangat akrab bagi Xiaoyan yang juga memiliki avatar. Kekuatan penghancuran diri dari seorang keabadian kaisar terbukti dengan sendirinya. Dan energi yang kuat langsung menutupi area sekitarnya. Bahkan Zhang Yuhua yang berada di kejauhan pun tidak terkecuali. Namun tepat ketika dampaknya mempengaruhi Zhang Yuhua, sosok sang ratu muncul di belakangnya. Dengan gelombang lengan jubahnya, ia memblokir energi kejut yang menyapu. Energi yang menakutkan itu seperti batu besar yang jatuh dari ketinggian ke air yang tenang. Dan setiap batu menimbulkan ribuan gelombang. Pada saat yang sama, ketika semua batasan di sekitarnya runtuh, patung batu di gunung hitam semuanya runtuh. Tetapi pada saat keruntuhan ini, ada pemandangan yang sangat mengejutkan. Ada banyak sekali mayat dengan tulang putih. Ada juga beberapa mayat yang belum membusuk seluruhnya. Dan beberapa bahkan terlihat seperti baru saja mati. Seolah-olah gunung hitam hanyalah tempat penguburan. Mayat-mayat itu berterbangan di langit. Dan energi yang menakutkan hampir seketika memusnahkan semuanya. Rupanya tujuan ledakan diri Suguhan bukanlah untuk melenyapkan Xiaoyan, tetapi untuk menghancurkan formasi. Setelah formasi pembatas hancur, kabut hitam dari gunung hitam muncul keluar dan ingin melarikan diri. Ruang kehampaan tripod emas yang diatur oleh tahanan roh hanyalah formasi pembatas. Dan tahanan roh mungkin tidak menyangka bahwa Suguhan akan menghancurkan formasi ini dengan ledakan diri. Formasi tahanan roh rusak dan ruang itu sendiri tidak ada lagi. Yang berarti bahwa ruang tersebut akan segera menghilang dan badai kehampaan pasti akan terjadi di sini. Weh, berani mematahkan formasi monster tahanan roh ini. Jika aku marah,
Aku benar-benar tidak bisa membedakan mana raja besar dan mana raja kecil. Lihatlah, aku akan membuat susunan ruang emas kedua. Dan tidak satupun lalat yang bisa keluar melarikan diri, ucap tahanan roh dengan lantang. Begitu suaranya keluar, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba ditutupi oleh cahaya keemasan baru. Ruang yang hancur sebelumnya dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dan jika dilihat dari jarak lebih jauh, cahaya keemasan ini merupakan tripod emas. Seperti sebelumnya, hanya saja ruang ini lebih besar dari sebelumnya. Jadi yang dimusnahkan barusan hanyalah ruang tripod emas tingkat rendah. Dan formasi ruang kedua tripod emas ini, tahanan roh membentuk lingkaran di dalam lingkaran. Dan sosok kabut hitam yang keluar melarikan diri itu terhalang. Adapun setelah ledakan diri dari keabadian Kaisar Suguhan, Xiaoyan menderita banyak luka karenanya. Tubuhnya roboh, dan karena jaraknya yang sangat dekat itu menyebabkan dia mengalami luka serius. Tentu saja dengan restu dari tubuh abadi, sehingga Xiaoyan tidak bisa musnah. Hanya butuh waktu singkat bagi tubuh abadi untuk pulih keadaan semula. Dan tatapan Xiaoyan saat ini terkunci rapat pada sosok kabut hitam di kejauhan. Kabut hitam tidak lagi berjuang keluar. Ini karena sepertinya dia tahu bahwa ia tidak mungkin bisa lolos. Dan sama sekali tidak dapat menembus formasi ruang dalam waktu singkat. Jika kabut hitam ini merupakan sosok Jincong yang dikenal sebagai monster formasi, maka dia juga pandai dalam teknik formasi. Jadi dia seharusnya lebih menyadari kekuatan formasi yang diatur tahanan roh saat ini. Menarik. Aku tidak menyangka pada akhirnya akan ditahan oleh monster bermata besar ini, ucap sebuah suara datang dari kabut hitam itu. Asap hitam berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi seorang pria dengan tatapan suram di matanya. Penampilannya sangat mirip seperti penjaga gerbang Suguhan. Kamu akhirnya keluar. Jincong dari Klancang terkenal dengan teknik formasinya. Demi mengejar kekuatan dia rela mengkhianati gurunya sendiri yang bernama Cangkitian. Apakah aku benar? Ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Oh, sepertinya orang tua yang mati itu sudah memberitahumu banyak hal. Kamu adalah tubuh keabadian fisik. Di seluruh dunia hanya ras Yuanzhen yang memiliki bakat seperti ini. Dengan kesombongan mereka, tidak mungkin mengizinkan orang luar mendapatkan jalan kultivasinya. Kecuali jika kamu melakukan persembahan khusus pada mereka. Atau bahkan mungkin menjilat kakinya dengan permohonan. Apakah tebakanku benar? Xiaoyan, ucap Jincong menatap Xiaoyan dengan mencibir. Hahaha, kamu bisa menganggapnya seperti itu. Ngomong-ngomong, jika apa yang aku katakan benar, maka Cangkitian penguasa Guntur Jile dibunuh olehmu, ucap Xiaoyan. Cangkitian telah berperang melawan invasi alam iblis untuk membela Sensi. Dia adalah orang yang saleh, dan seringkali orang saleh seperti inilah yang dikhianati oleh orangnya sendiri. Hanya kamu yang tahu masalah ini. Jadi selama aku membunuhmu di sini, nama aku akan disucikan mulai hari ini. Dan aku dapat menyandang nama guru untuk menjadi orang yang benar, ucap Jincong tertawa aneh. Dengar, di jalan untuk menjadi lebih kuat pasti selalu ada cara. Mengapa kamu memilih metode mengkhianati dan membunuh gurumu sendiri? Mungkinkah kamu tidak pernah melakukan hal-hal berbahaya untuk menjadi lebih kuat? Jika demikian, aku menyarankanmu bunuh diri, ucap Xiaoyan dengan nada menghina. Teruslah, percaya atau tidak, semakin kamu seperti ini, semakin aku akan membunuhmu dengan kejam, ucap Jincong akhirnya tidak tahan lagi, dan aura kuat meletus dari tubuhnya. Apakah kamu marah? Tidak perlu menunda-nunda tahanan roh, perkuat formasinya. Sampah seperti ini tidak boleh dibiarkan menerobos keluar, kecuali jika itu mayatnya, ucap Xiaoyan. Telapak kakinya bergerak maju. Cahaya ganas muncul di mata Xiaoyan. Untuk orang-orang seperti Jincong, dia benar-benar tidak bisa mentolerir apa yang sudah dia lakukan. Hal itu mengingatkan Xiaoyan pada gurunya. Yao Zhen juga dijebak oleh muridnya. Bahkan setelah sekian lama, Xiaoyan masih ingat dengan jelas tentang Han Feng yang ditebasnya sendiri. Jincong harus mati. Meskipun dia tidak memiliki persimpangan dengan Cangkitian, bagaimanapun juga dia pernah berjuang untuk Sensi. Berdasarkan poin ini, sudah cukup untuk memberikan keadilan. Di lain sisi, Jincong menyipitkan matanya dan menyeringnya sedikit, memperlihatkan wajahnya yang meremehkan. Bagus. Kalau begitu aku ingin melihat. Kekuatan apa yang kamu miliki untuk membalaskan dendam guru atas nama keadilan? Ucap Jincong menginjakan kakinya dengan keras. Kabut hitam meletus dari tubuhnya seolah membentuk awan gelap. Segera terlihat cahaya guntur berkedip di awan gelap. Rupanya inti guntur Jile ada di dalam tubuhnya. Sepertinya dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di sini dan secara paksa menangkap Jile. Sekarang ketika dia menggunakan inti guntur yang asli, paksaan yang sangat kuat menyapu. Pada saat ini sosok bayangan dalam kabut hitam ada di dalamnya. Dan ketika perlahan muncul, dia menatap Xiaoyan dengan niat membunuh. Terlihat bahwa kabut hitam ini tidak sederhana. Di antara mereka ada guntur berkeliaran, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Xiaoyan memandangi kabut hitam dengan ekspresi serius di wajahnya.
Ini karena dari paksaan yang memancar, kekuatan gunturnya sangat kuat, yang bahkan membuat Xiaoyan merasakan jantungnya berdebar-debar. Tubuh abadi memang sangat kuat, tetapi jika kamu hanya memiliki kekuatan keabadian Kaisar langkah keempat, kamu pasti akan mati dalam pertempuran ini. Setelah kamu mati, hal pertama yang aku lakukan adalah membutakan monster bermata besarmu, ucap Jinchong. Tampaknya sangat membenci tahanan roh. Jelas tahanan roh telah merusak terlalu banyak rencananya. Auranya sangat gelisah, yang menunjukkan bahwa dia belum mencapai banyak hal. Dia diinterupsi oleh Xiaoyan yang bergegas mendekat. Yang paling penting adalah tahanan roh menerobos batasan yang dia tetapkan. Wei, kau sudah membawa dendam yang salah. Pria kejam 1000 pisau yang memerintahkanku untuk melakukannya. Dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan master tahanan roh, ucap tahanan roh. Dia cukup pintar untuk terbang ke arah sang ratu setelah mengetahui bahwa musuhnya cukup berbahaya. Ternyata Dajjal kecil ini bisa membedakan dengan jelas mana musuh kuat dan mana musuh lemah. Pada saat ini kabut hitam telah memenuhi udara dan menyelimuti Xiaoyan. Guntur seperti sutra yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kabut hitam. Pada saat yang sama sosok Jinchong meraung dari kabut hitam dan kemudian menunjuk Xiaoyan di udara. Benang sutra yang tak terhitung jumlahnya terjalin dalam sekejap. Itu berubah menjadi seberkas cahaya lurus. Tapi ini bukanlah seberkas cahaya, melainkan guntur yang penuh dengan kekuatan penghancur. Kecepatannya sangat cepat. Xiaoyan yang sudah melakukan persiapan pun masih gagal bereaksi. Dan ketika jari ini menusuk ke arahnya, dia benar-benar merasakan ancaman. Dengan cepat nadi guntur di tubuhnya terbuka penuh. Selain tanda unik Zizun di keningnya, ada juga tanda bintang Yuan-Shen yang bersinar di antara alis Xiaoyan. Dan segera memblokir Jinchong untuk melakukan tendangan di udara. Inti guntur Meisu Tianli Void dan Haotian Zhenli saling terkait satu sama lain. Meskipun mereka tidak dapat membentuk sinar lurus seperti seberkas guntur Jile, mereka dapat menyainginya dan bertabrakan dengan keras. Saat ini sepertinya ada pertarungan antara inti guntur. Jadi begitu, orang ini memiliki 2 inti guntur. Hanya saja cara dia mengendalikannya sangat idiot, ucap Changdong. Sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan ekspresi yang sangat menghina. Pada saat ini seluruh ruang langsung berubah menjadi lautan guntur, dan guntur menyapu setiap tempat di kehampaan. Setelah bertabrakan selama beberapa detik, gemuruh kedua belah pihak akhirnya hancur dan menghilang di antara konsumsi dan konfrontasi timbal balik. Sosok Jinchong tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya ia muncul tepat di depan Xiaoyan. Ini sangat cepat. Jinchong mengangkat lengannya dan kelima jarinya langsung membentuk kepalan tangan yang mengenai dada Xiaoyan dengan kecepatan mengerikan. Terlalu cepat, ucap Xiaoyan memblokir lengannya secepat yang dia bisa. Hanya saja ketika dia baru saja bergerak mundur, kepalan tangan itu sudah jatuh menabrak dadanya. Suara teredam bergema. Terlihat sosok Xiaoyan terpental ke belakang dengan kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Dadanya yang terkena serangan pun berdarah. Meskipun tidak mematahkan tulangnya, itu meninggalkan bekas tinju hitam dan hangus di dada Xiaoyan. Kultivasi tubuh fisik memang sangat kuat. Tapi jika hanya mengandalkan pertahanan fisik ini saja, kamu sungguh delusi ingin melawanku, ucap Jangjong mengungkapkan senyum di wajahnya. Sosoknya sekali lagi menginjak guntur benang sutra dan melintas di depan Xiaoyan. Pukulan lain datang dengan begitu cepat. Sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk membuat pertahanan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan, ucap Changdong. Pukulannya terus datang dan mendarat di dada Xiaoyan. Tapi ketika mencapai ketiga kalinya, telapak tangan Xiaoyan juga mencengkeram lengan Jinchong dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera tinju yang terbungkus api guntur memicu serangan balik, dan tinju yang sama jatuh dengan keras ke dada Jinchong. Tubuh Jinchong terguncang ke belakang dan bahkan menyembur seteguk darah segar. Di sisi lain, meskipun dada Xiaoyan sedikit cekung, nafasnya masih cukup stabil. Kamu memang cepat, tapi kekuatan fisikmu merupakan kelemahanmu, ucap Xiaoyan tersenyum dingin. Ini lebih baik dari yang diharapkan. Dan itu benar-benar reinkarnasi dari makhluk tertinggi. Lagi pula dengan reputasinya, jika kamu mati dengan cepat, agaknya akan terlalu mengecewakan. Tapi jangan bangga dulu, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai, ucap Jinchong. Matanya tiba-tiba menjadi serius. Segera terlihat cermin menyilang dari ibu jari dan jari telunjuk. Itu ditujukan Xiaoyan dan membingkainya di dalamnya. Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengelak. Dia sudah memasuki domain Dewa Abadi Jinchong. Di wilayah domain Dewa Abadiku, bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi, itu tidak ada gunanya. Jika aku ingin kamu mati, kamu pasti mati, teriak Jinchong. Pada saat ini, Xiaoyan mendongak. Dia sudah diselimuti cermin cahaya setengah lingkaran. Setiap keterampilan bertarung tidak dapat digunakan, termasuk kekuatan fisikmu akan dibatasi. Jika kamu tidak memiliki tubuh abadi, kamu hanyalah sampah, ucap Jinchong. Setelah selesai berbicara, sosoknya bergerak lagi dan kemudian berubah menjadi pelangi panjang ke arah Xiaoyan. Pukulannya yang ganas meraung.
Xiaoyan juga membalas dengan pukulan. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, dan kekuatan mengerikan itu tersapu. Hanya saja saat ini tubuh Jinchong penuh guntur, meledak ke arah Xiaoyan di sepanjang lengannya. Pada saat ini semua kekuatan di tubuh Xiaoyan sepertinya disegel dan dihentikan. Termasuk tubuh abadinya dibatasi dan disapu oleh guntur. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari persendian tubuh Xiaoyan. Darah dan daging terciprat kemana-mana. Xiaoyan mendesis dan mundur ke belakang. Memang benar bahwa domain dewa abadi yang diciptakan Jinchong sangat kuat. Xiaoyan menstabilkan sosoknya, terlihat sedikit tak berdaya. Bahkan jika kamu memiliki dua inti guntur, itu tidak akan berfungsi di dalam domain dewa abadiku. Semua yang kamu miliki akan hilang. Kekuatan, tubuh fisik, dan bahkan senjata. Jadi aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar akan mati di sini. Tentu saja aku masih bisa membicarakan kondisinya selama kamu memberitahuku. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa memiliki dua inti guntur pada saat yang bersamaan? Jika kamu memberitahuku, aku berjanji akan mengampunimu. Ucap Jinchong memandang Xiaoyan seperti melihat iklan di talenan. Seolah-olah dia bisa membunuh Xiaoyan kapan saja. Untuk orang yang sudah melakukan hal tercela dengan mengkhianati sang gurunya sendiri, apakah masih layak membicarakan tentang janji? Jika aku benar, bahkan Jile belum sepenuhnya dikenali olehmu. Bakat seperti itu ingin memiliki dua inti guntur pada saat yang bersamaan. Hahaha, jangan memalukan dirimu sendiri. Ucap Xiaoyan berkata tanpa ampun. Cedera barusan telah pulih. Meskipun tubuh fisik tampaknya melemah, tetapi kecepatan pemulihan tubuh abadi tampaknya masih cepat. Niat membunuh keluar dari mata Jinchong, dan sosoknya terbang keluar lagi, melesat ke arah Xiaoyan di dalam domain dewa abadinya. Xiaoyan tidak bisa menahan serangannya sama sekali, bahkan lubang darah di tubuhnya dan sosoknya ditembak ratusan kaki ke belakang. Apakah kamu tidak meneteskan air mata saat dihadapkan dengan peti mati? Ucap Jinchong mendengus dingin dan kemudian terus menyerang Xiaoyan. Sesaat kemudian lebih banyak lubang darah di tubuh Xiaoyan dan dia terlihat terluka parah saat ini. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Setelah menghancurkan tubuh fisikmu dan kemudian melacak jiwamu, hasilnya akan tetap sama. Ucap Jinchong dipenuhi percaya diri. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah kamu pikir hanya kamu yang memiliki domain dewa abadi? Maaf, sepertinya aku akan sedikit mengecewakanmu. Ucap Xiaoyan, sudut mulutnya berangsur-angsur terangkat. Setelah Xiaoyan menstabilkan sosoknya, nyala api naik dari tubuhnya. Itu benar-benar tidak dibatasi oleh domain dewa abadi terlarang Jinchong. Segera dari pusat dada, nyala api terus keluar dan kemudian menempati setengah dari ruang. Itu berubah menjadi api tiga warna di langit. Ini adalah domain dewa abadi Xiaoyan, yang disebut tiga api memurnikan langit. Saat ini akan menjadi pertarungan antara dua domain dewa abadi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin di domain dewa abadi terlarangku bisa menciptakan ruang? Kamu seharusnya tidak dapat menggunakan kekuatan atribut apapun, dan tidak ada metode untuk menyerang. Ucap Jinchong masih tidak percaya. Ngomong-ngomong, guntur hanyalah sarana bawahanku. Yang aku kuasai bukanlah guntur, tetapi api. Ucap Xiaoyan. Matanya tiba-tiba tampak seperti nyala api, dan nyala api naik dari seluruh tubuhnya. Adapun Jinchong, wajahnya tampak sangat kaku. Ini tidak mungkin. Kamu sebenarnya juga memiliki inti api. Orang macam apa kamu? Ucap terkejut Jinchong. Mengetahui fakta ini benar-benar membuatnya bergetar karena terkejut. Pertempuran selanjutnya akan semakin intens. Sekarang kedua belah pihak sama-sama menciptakan ruangnya sendiri dan akan memiliki kelebihannya sendiri. Dapatkah Xiaoyan mengalahkan Jinchong? Mari kita nantikan episode berikutnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Sampai jumpa dan bye-bye.